Politik suka-suka, gas melon langka. Bersama saya, Afiani Malik. Gimik politik suka-suka, gas melon langka. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir semakin intensif akhir-akhir ini. Pertemuan itu dimaknai sebagian kalangan sebagai sinyal dukungan Jokowi ke duet bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto Erick Thohir pada pemilu 2024. Di tengah pertemuan secara khusus di Istana Bogor dan sejumlah kunjungan kerja ketiganya tersebut, kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kilo menyeruak sejak Juni lalu. Antrean warga tengah menunggu gas LPG menjadi pemandangan jamak terlihat di banyak daerah. Kelangkaan ini tentu meresahkan dan menyusahkan warga pengguna gas yang diembel-embeli tulisan hanya untuk masyarakat miskin itu. Sejauh ini, belum terlihat upaya yang tepat dari pemerintah menata ulang distribusi gas subsidi sehingga kerap terjadi kelangkaan. Padahal, skema distribusi gas LPG yang tepat sasaran sangat dibutuhkan karena melibatkan jutaan rumah tangga. Yang ada justru kebijakan yang merepotkan dan bisa memicu pertikaian di tingkat bawah meski tujuannya baik. Pembelian gas LPG dengan KTP dan kartu keluarga atau KK misalnya, banyak agen bertikai dengan warga karena kebijakan ini. Carut-marut tata niaga gas bersubsidi harus segera diselesaikan. Rakyat miskin sudah menjerit karena jatah mereka sudah diserobot oleh konsumen LPG non-subsidi. Belum lagi pelaku usaha nakal yang mengoplos gas 3 kilo ke tabung gas 12 kilo. Jadilah gas melon tersebut seperti bunga yang dinantikan kumbang-kumbang. Seyogianya Presiden Joko Widodo di sisa akhir jabatannya fokus mengatasi berbagai masalah yang dihadapi rakyatnya. Jangan sibuk menebar kode-kode dukungan terhadap bacawa-pres tertentu. Ibarat pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlalu. Para pembantunya yang siap berkontestasi dalam Pilpres tentu akan lebih agresif lagi memasarkan dirinya kepada masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka rakyat yang seharusnya menikmati kue pembangunan menjadi terabaikan. Contohnya, kelangkaan gas LPG 3 kilo sulit teratasi. Pemerintah tidak terlihat menyelesaikan masalah ini secara fundamental. Jurus andalan pemerintah hanya bersifat ad hoc, yakni operasi pasar. Melihat curhat konsumen di lapangan, Presiden Joko Widodo menunjuk ke Menteri BUMN Erick Thohir sebagai induk dari Pertamina untuk menjawabnya. Yang ditunjuk pun hanya bisa mengangguk tanpa berucap sepatah kata pun. Erick Thohir seharusnya fokus bekerja untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, seperti membuat jurus cespleng menuntaskan kelangkaan LPG bersubsidi. Repotnya, menteri yang pengusaha ini banyak urusannya. Seperti mengurus rumput Stadion Jakarta International Stadium atau JIS karena memiliki makna politis. Urusan di BUMN saja bejibun, termasuk tata kelola gas bersubsidi, malah mengurus PSSI dan kini siap berkontestasi sebagai bacapres pemilu 2024. Presiden Joko Widodo harus berkomitmen menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Begitu pula para menterinya. Fokus pada pekerjaannya masing-masing. Jangan sibuk memoles diri menuju kontestasi. Amanah harus ditunaikan, jangan diabaikan, apalagi dihianati. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Gimik politik suka-suka, gas melon langka. Dan sudah bersama dengan saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Pi. Bang Elman, judul malam hari ini gimik suka-suka, gas melon langka. Apa kaitannya di tengah sibuk bergimik politik, sementara nasib rakyat susah dapat gas 3 kg yang harusnya menjadi hak mereka, Bang?
Ya sebetulnya sisa waktu masa pengabdian Pak Jokowi jadi presiden sampai 20 Oktober yang akan datang kan mestinya kan fokuslah untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat Ya. yang selama ini belum terselesaikan kayak gitu kan. Masih ada waktu. Katakanlah misalnya seperti contoh soal gas 3 kg. Ya. Mestinya kan gas ini kan untuk kaum miskin kan. Ya. Bahkan belinya aja harus pakai KTP biar dicek benar Dan miskin situ atau memang tidak, Bang. untuk orang miskin. Nah, mestinya ini tidak boleh langka. Kalau ini langka, berarti yang miskin itu makin menderita. Nah, itulah yang sebetulnya harus fokus diselesaikan oleh Presiden. Demikian juga pembantunya. Dalam hal ini kan Menteri BUMN. Ya. Kan begitu kan? Tapi itu yang mereka lalaikan. Itu yang mereka abaikan. Bagaimana bisa langka gas LPG 3 kg itu? Dan akhirnya ya hanya katakan nanti akan diselesaikan operasi pasar. Nah, Ya. tetapi yang terjadi karena itu diabaikan, yang menjadi menonjol adalah kode-kode. Artinya apa? Presiden malah menebar kode-kode siapa bakal calon presiden, siapa bakal calon wakil presiden. Dan itu yang hampir setiap hari kita dipertontonkan. Rakyat sebetulnya ingin dipertontonkan kinerja. Iya. Kinerja presiden, kinerja para menterinya. Ya. Tapi yang dipertontonkan dalam keseharian ini adalah gendong sana, gendong sini. Sehingga masyarakat, sehingga ketika katakanlah terakhir ketika presiden, ketika Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan menyupiri Presiden dan Ibu Negara dan Di sebelahnya. Erick Thohir Ya. di Malang naik kendaraan taktis. Ya. Nah, orang akhirnya menerjemahkan kode-kode itu seperti togel, kan gitu kan, menerjemahkan kode-kode itu. Berarti Restunya presiden ke sini nih berarti gitu ya, Bang? yang dua ini sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk pengganti beliau untuk 2024. Itu jangan salahkan kalau masyarakat menerjemahkan seperti itu. Tapi kan urusan perut rakyat, urusan kesejahteraan rakyat bagaimana, Bang? Karena urusan gas melon yang 3 kg yang harusnya bersubsidi ini, kemudian untuk masyarakat miskin, masyarakat kecil yang membutuhkan. Itu yang nggak dipikirkan. Itu malah di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Padahal sebetulnya urusan siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden. Itu harusnya nomor 2, Bang. Harusnya nomor satunya rakyat gitu. Artinya itu bukan urusan presiden. Bukan juga urusan menteri. Itu adalah urusan partai politik dan rakyat. Ya. Jadi yang mencalonkannya adalah partai politik, Ya, yang yang memilih memilihnya rakyat, Betul. bukan presiden. Presiden dalam pemilihan yang akan datang di TPS hanya 1 suara. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk mengatakan ini dukung ini, nggak bisa. Nah, inilah yang sekarang yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Loh, presidenku ini kan kita pilih untuk 5 tahun. Menteri ini pun diangkat jadi presiden, diangkat jadi menteri bukan untuk kampanye, tapi untuk bertugas sebagai pembantu presiden di bidangnya masing-masing. Ya. Katakanlah misalnya dalam hal ini Ya. Menteri BUMN, salah satu tugas utamanya adalah bagaimana menjamin gas LPG 3 kg dapat diterima oleh rakyat miskin tanpa kesulitan apa-apa. Tapi yang terjadi adalah rakyat mengalami kesulitan. Sementara mereka berpesta Sibuk pora, jalan-jalan. berkampanye ria. Ya. Nah terus gimana nasib rakyat ini? Apalagi kita tahu tahun politik, lalu sebenarnya masih ada hitungan bulan ya kan. Kalau kemudian dipilih untuk 5 tahun, ini belum 5 tahun. Jadi tugasnya masih harus bertugas ngurusin rakyat gitu loh. Artinya begini, Mbak Api. Kedua menteri-menteri ini, siapapun dia, kalau memang dia mau berkampanye, kalau tidak sanggup membagi waktu, ya udah. Mundur aja. Mundur aja. Atau presiden harus meresapel. Ya. Tapi bagaimana saya rakyat bisa mengharapkan
ada keobjektifan presiden untuk meresapel menterinya yang tidak fokus. Ternyata dia juga tanda kutip ya menggendong mereka ini. Ada kepentingannya. Ada ya artinya dia sekarang sedang ini terjemahan rakyat ya. Ya. Oh, sekarang Presiden Joko Widodo sekarang fokus bagaimana supaya Pak Prabowo bersama dengan Erick Thohir ini maju dan terpilih untuk 2024. Ini jangan salahkan terjemahannya ya. Ya. Saya juga nggak tahu kebenarannya, tapi itulah terjemahan. Ya, itulah yang viral, itulah yang kemudian banyak dibahas seperti itu. Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin ketika Presiden Prabowo menyupiri itu terjadi dengan seketika. Itu pasti sudah by design, ada pesan tersiratnya. Dan mereka sudah membayangkan ini bakal viral. Oke. Ini juga bacaan rakyat ya. Oke, Bang Elman. Kita akan bahas lebih panjang lagi, Bang Elman, usai jeda. Termasuk berani nggak kemudian Presiden dan Wakil Presiden mereshuffle menteri-menteri yang tidak fokus melakukan kinerjanya mereka. Karena yang ada visi Presiden, bukan visi menteri. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jadi LPG itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi mengenai kelangkaan nanti biar Pak Menteri BUMN yang jawab ya, karena itu menyangkut Pertamina di bawah beliau ya. Tanyakan. Karena memang sekarang sudah merupakan tahun politik, pasti akan sibuk terlibat dalam persoalan-persoalan perpolitikan ya, dalam menghadapi pemilu, pilpres, pileg gitu. Tetapi tentu yang kita harapkan karena dia pejabat, sebaiknya juga jangan sampai kemudian tugasnya itu terabaikan. Ya, jangan sampai dia mengabaikan tugasnya. Ini yang harus bisa menempatkan diri. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Bang Elman, satu untuk urusan LPG jelas tadi Presiden Jokowi mengatakan urusan LPG ini urusan dia sambil menuju kemudian ke Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk menjawabnya. Satu, itu kan memang bagian dari tugas dari Menteri BUMN yang sampai sekarang juga masih terjadi kelangkaan di lapangan. Dan kedua, yang menarik adalah Wapres yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak bersuara, malah lebih berani untuk mengingatkan jangan sampai ada menteri yang mengabaikan tugasnya. Jika tidak, maka akan di-reshuffle. Gitu, Bang. Ya, itu yang kita khawatirkan kan. Kalau seorang presiden disibukkan untuk mempersiapkan penggantinya, itu yang saya katakan tadi sudah sulit kita harapkan keobjektifannya. Padahal sebetulnya kan kalau presiden ini tetap berada di dalam posisi netral, menyerahkan urusan calon presiden dan wakil presiden itu kepada partai politik, lalu beliau fokus untuk bagaimana menyelesaikan tugasnya sampai 20 Oktober tahun depan. Salah satu diantaranya itu soal kelangkaan LPG ini kan. Ketersediaan LPG ini kan tidak boleh langka sampai kapanpun dia. Jadi kalau sampai ada langka, ini berarti kan manajemennya nggak benar nih. Yeah. Nah, kalau manajemennya yang tidak benar, yang salah siapa? Menterinya. Nah, kalau menteri yang salah ini juga dibiarkan, yang salah siapa dong? Berarti yang punya presiden yang salah kan? Karena dia membiarkan menterinya tidak fokus. Kalau Menteri BUMN fokus terhadap tupoksinya, maka udah bisa dipastikan LPG 3 kg itu tidak akan langka. Tadi kan Presiden mengatakan LPG 3 kg ini miskin. Untuk orang yang tidak mampu, alias orang miskin. Nah, bagaimana supaya yang mendapatkan ini memang betul-betul orang tidak mampu, maka diperlukan pengawasan. Ada manajerial, ada kepemimpinan. Nah, kalau pengawasannya itu juga tidak ada, ya pasti. Atau kebalik, Bang, baru diawasi begitu langka. Ya, kalau saya mengatakan ini tidak pernah diawasi. Kalau pernah diawasi,
tanda-tanda kelangkaan itu kan pasti ada. Stok mulai tipis gitu kan? Mulai Bang? tipis. Ini kan Distribusinya ini nggak kan mulai berjalan. bulan Juni. Jadi itu yang kita harapkan, Pak Presiden, Ya. tolonglah hentikan itu, katakanlah cawe-cawe untuk mempersiapkan penggantinya. Serahkanlah untuk siapa bakal presiden sama wakil presiden ini kepada partai politik, karena mereka lah yang menurut konstitusi yang bertanggung jawab untuk Memberikan menyiapkannya. pilihannya kepada rakyat. Ya. Nah, yang memilih rakyat. Jadi yang memilih juga presiden hanya satu suara kan itu. Nah, oleh karena itu kalau ini diteruskan sudah pasti akan menimbulkan juga kecemburuan. Kan ada juga beberapa menteri yang pengen jadi presiden, wakil presiden kan. Ada kemudian juga menteri yang caleg, Bang. Jadi caleg lebih banyak lagi. Ini Makanya, kan presiden harus tegas untuk mengatur menteri-menterinya. Nah, tapi kan presiden kita ini sekarang ya, mohon maaf ya, Mbak Api ya, mohon maaf juga pada presiden. Sampai urusan bajunya Pak Ganjar juga dia yang mendesain, yang apa hitam putih garis-garis Ya. gitu kan. Kita nggak tahu apa artinya ini. Apakah dia juga mempersiapkan Ganjar? Kita nggak tahu sekarang ini. Apakah presiden ini mempersiapkan Ganjar atau Pak Prabowo? Kita nggak tahu. Tapi itu juga diurusnya. Kan itu kan bukan urusannya presiden. Kan serahkanlah kepada partai PDIP kan, karena dia yang punya kader. Iya. Kan ini kok ngapain presiden ngurus itu? Loh, yang lain mestinya ikut dong. Nanti saya nggak tahu warna bajunya Prabowo apa? Kalau ini garis-garis hitam putih, ala ke Prabowo saya nggak tahu apa nanti. Lalu yang lain ya jangan harus fair dong. Anies misalnya. Ya toh? Ya. Jangan yang diurus cuma yang satu aja atau dua aja gitu. Kan Anies juga bagian daripada pengganti dia juga kan untuk meneruskan. Minimal masuk bursa. Masuk bursa gitu. Oke, Bang Elman, kita lanjutkan sesaat lagi. Termasuk apakah memang presiden dalam hitungan waktu yang pendek ini benar-benar memiliki keberanian untuk mereshuffle menteri yang dianggap tidak fokus bekerja, seperti yang disampaikan oleh wakil presiden tadi. Kita lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa dan juga Bang Elman, kita simak bersama. Ini ada pendapat dari netizen, ada Ranggo Rungga yang mengatakan padahal rakyat nggak pernah ngutang loh beli gas, tapi kok pengadaan gasnya susah. Itu statement atau komentar atau opini dari pemirsa kita. Ada juga Ed Umar Sidik mengatakan BUMN hanya rugi dan rugi, apalagi menterinya malah ngurusin rumput. Karena menterinya jadi ketua umum PSSI juga, Bang. Bang, lalu gimana nih supaya kemudian komentar-komentar yang seperti ini bisa berkurang? Apalagi kan kita tahu ketika kepuasan publik mencapai angka yang cukup tinggi, 79-80%, janganlah kemudian itu menjadi seakan-akan daya tawar, Bang. Kita tahu bahwa banyak menteri yang masuk bursa Capres-Cawapres, yang menjadi caleg menteri ini lebih banyak lagi. Ketegasan kepemimpinan Presiden dan Wapres ini justru diperhitungkan di bulan-bulan terakhir ini, di masa kepemimpinan mereka di periode kedua ini. Ya, memang itu yang kita ingatkan kepada Bapak Presiden ya. Bapak Presiden itu masa baktinya itu 5 tahun loh. Jadi hati-hati loh. Jadi bukan 3 tahun sekian bulan. Atau 4,5 tahun. 4,5 tahun, tidak begitu. 5 tahun tidak lebih dan tidak kurang. Artinya apa? Sepanjang 5 tahun Presiden ini hanya memikirkan rakyat. Ya. Apa dan bagaimana caranya supaya rakyat itu makin menikmati kue pembangunan ini. Itu tugas utamanya. Ya. Maka tadi saya katakan, dia harus Presiden harus mengawasi seluruh menteri-menterinya. Dan seluruh juga apakah menteri yang capres, cawapres, atau apakah menteri jadi caleg, ini harus betul-betul diawasi. Dari waktu ke waktu, dia akan cek. Apakah menteri ini nyalek masih fokus nggak? Ya. Sama dengan apakah menteri ini nyapres, nyawapres masih fokus nggak? Ya. Seperti yang dikatakan Pak Wapres tadi kan, harus fokus. Ya. Nah, kalau tidak fokus, itu yang saya katakan tugas Presiden untuk meresapel. Meskipun waktunya tinggal dikit, reshuffle. Mau tinggal 1 hari pun, resapel. Oke, Bang. Itu karena itu hukuman buat mereka yang tanda kutip malas. Ya.
hukuman buat mereka yang mengabai Kepercayaan. kepercayaan yang diberikan. Oke, Bang. Jadi yang saya khawatirkan ini kan yang presiden sekarang ini kan sampai 80% ya tingkat kepuasannya. Ya. Nah, presiden nggak boleh jumawa loh dengan tingkat kepuasan ini. Ya. Salah-salah nanti akan melorot loh. Jadi harusnya itu dijaga justru dengan Dijaga. memberikan yang terbaik untuk masyarakat dari Kalau sisi bisa pelayanan makin- dan pembangunan. kalau bisa sampai meningkat. 100%. Oke, baik, Bang. Terima kasih banyak, Bang Elman. Semoga kemudian juga kritik ini bisa menjadi masukan seperti itu ya, terutama bagaimana semua pihak memikirkan kesejahteraan bagi rakyat. Terima kasih banyak, Bang Elman, untuk diskusi kita pada malam hari ini dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Afina Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.